bilang lagi cari lagu, kalau gue suruh dan nggak ada kita nyanyi. Terus itu mah udah ada belajar gitu. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, mari untuk memulai kegiatan 210 malam hari ini kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau sungguh baik, Engkau selalu memberkati kami dan berikan yang terbaik bagi kami. Tuhan kami mohon,
hadirlah di tengah-tengah kami dalam kegiatan doa 10 malam pada malam hari ini, dan bimbinglah kami yang akan menyaksikan 2 video yang nanti akan kami putarkan. Semoga kami dapat menangkap makna yang terkandung dalam 2 video yang akan kami saksikan nanti, sehingga dapat berguna bagi pengembangan iman kami kepadamu. Dan berkatilah juga segala alat-alat yang kami pakai dalam persekutuan doa 10 malam hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Ya, selanjutnya kita langsung saksikan videonya ya. Sebentar saya putarkan. Ada 2 video yang akan saya putar malam hari ini. Yang pertama saya akan putarkan tentang ringkasan Mazmur, karena sepanjang doa 10 malam ini dari tanggal 26 sampai kemarin itu kita kan banyak membaca dari kitab Mazmur. Jadi saya ingin memutarkan video tentang ringkasan kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Ini adalah kumpulan 150 syair, pujian, dan doa Ibrani kuno yang berasal dari beberapa periode berbeda dalam sejarah bangsa Israel. Banyak dari syair ini berkaitan dengan Raja Daud. Persisnya ada 73 syair, dan dia dikenal sebagai seorang penyair dan pemain kecapi. Tetapi ada banyak penulis yang berbeda di balik syair-syair ini. Ada syair dari Asaf atau dari anak-anak Korah, dan dari beberapa pemimpin pujian yang lain di bait suci. Bahkan Salomo dan Musa juga memiliki syair mereka sendiri, dan hampir sepertiganya tanpa nama. Banyak dari syair ini dibuat untuk digunakan oleh paduan suara yang bernyanyi di bait suci bangsa Israel. Tetapi kitab Mazmur sebenarnya bukanlah sebuah kitab himne. Pada titik tertentu dalam periode setelah pembuangan bangsa Israel ke Babel, syair-syair kuno ini dikumpulkan semuanya dan dengan sengaja disusun menjadi kitab Mazmur seperti yang kita dapati saat ini. Dan kitab ini memiliki desain yang sangat unik dan pesan yang bisa kita lewatkan, kecuali kita membacanya dari awal hingga akhir. Untuk melihat bagaimana kitab Mazmur ini dirancang, akan sangat membantu jika kita memulainya dari belakang. Kitab ini ditutup dengan 5 syair tentang pujian kepada Allah Israel, dan setiap syair itu diawali dan diakhiri dengan kata haleluya, yang dalam bahasa Ibrani merupakan sebuah perintah untuk sekelompok orang untuk memuji Yah, yang adalah singkatan dari nama ilahi Yahweh. Itu adalah susunan 5 bagian yang sangat baik, dan kelihatannya seperti seseorang sedang memberikan kita sebuah kesimpulan dari kitab ini. Sehingga ini menimbulkan pertanyaan, apakah kitab ini memiliki tanda-tanda lain yang ditunjukkan dari desainnya yang disengaja? Jika kita perhatikan judul dari syair-syair tersebut, kita akan melihat bahwa di 5 tempat penerjemah Alkitab Anda memberi judul buku 1, buku 2, buku 3, 4, dan 5 di berbagai titik dan membagi kitab ini ke dalam 5 bagian besar. Nah, alasannya adalah syair terakhir dalam setiap bagian tersebut memiliki sebuah kesamaan akhir yang terlihat seperti sebuah tambahan redaksi. Begini bunyinya, terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Jadi kitab ini memiliki sebuah kesimpulan dan dibagi ke dalam 5 bagian utama, sehingga wajar saja dari sini kita kembali ke awal untuk mencari sebuah pendahuluan. Dan apa yang kita temukan, Mazmur 1 dan 2 berada di luar buku 1 karena sebagian besar syair dalam buku 1 berkaitan dengan Daud, kecuali Mazmur 1 dan 2 yang tidak diketahui penulisnya. Mazmur 1 merayakan betapa berbahagianya orang yang merenungkan Taurat, membacanya siang dan malam, serta mematuhinya. Nah, kata Taurat yang artinya pengajaran dan secara spesifik merujuk kepada 5 kitab Musa yang memulai perjanjian lama. Dan di sini sebenarnya kata itu kelihatannya digunakan dengan kedua makna tersebut yang menjelaskan mengapa kitab ini memiliki 5 bagian utama. Kitab Mazmur ditawarkan sebagai sebuah Taurat baru
yang akan mengajar umat Allah tentang praktek doa seumur hidup. Seiring mereka berusaha untuk mematuhi perintah Allah yang diberikan dalam Taurat yang pertama. Mazmur 2 adalah sebuah refleksi puitis terhadap janji Allah kepada Raja Daud dari 2 Samuel pasal 7. Bahwa suatu hari nanti, seorang Raja Mesianik akan datang dan mendirikan kerajaan Allah di dunia. Mengalahkan kejahatan dan pemberontakan di antara bangsa-bangsa. Sekarang Mazmur 2 diakhiri dengan pesan bahwa semua orang yang berlindung pada Raja Mesianik akan diberkati. Tepatnya kata yang digunakan untuk membuka Mazmur 1. Dan bersama-sama, kedua syair ini memberitahu kita bahwa kitab Mazmur dirancang untuk menjadi buku doa umat Allah, sementara mereka berusaha untuk setia terhadap perintah Taurat. Seiring mereka berharap dan menantikan kerajaan Mesianik yang akan datang. Nah, dengan 2 tema yang diperkenalkan ini, kita bisa mulai melihat bagaimana buku-buku yang lebih kecil dirancang berdasarkan 2 ide tersebut. Sebagai contoh, buku 1, tepat di tengahnya sebuah kumpulan syair. Mazmur 15-24 dibuka dan ditutup dengan sebuah panggilan untuk tetap setia pada perjanjian. Kemudian, di pasal 16-18, kita menemukan sosok Daud yang menjadi model dari kesetiaan ini. Jadi, dia berseru kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Dan Allah mengangkatnya menjadi raja. Dalam rangkaian syair dari Mazmur 20-23, Daud di masa lalu telah menjadi sebuah gambaran dari Raja Mesianik di masa depan, yang juga akan berseru kepada Allah, dia akan dibebaskan, dan diberikan sebuah kerajaan atas bangsa-bangsa. Dan tepat di bagian tengah dari kumpulan ini adalah sebuah syair, Mazmur 19, yang didedikasikan untuk memuji Tuhan atas Tauratnya. Jadi ini dia. 2 tema dari Mazmur 1 dan 2 terikat erat bersama-sama di sini. Buku 2 dibuka dengan 2 syair yang bersatu dalam harapan mereka untuk kembali ke bait suci di Sion, dan inilah gambaran yang terkait erat dengan harapan akan kerajaan Mesianik. Lalu buku 2 ditutup dengan sebuah syair yang menggambarkan pemerintahan masa depan Raja Mesianik atas semua bangsa. Syair ini benar-benar menakjubkan karena menggemakan semua perikop lain dari kitab para nabi tentang kerajaan Mesianik, dan ditutup dengan mengatakan bahwa pemerintahan raja ini akan membawa pemenuhan janji terdahulu Allah kepada Abraham untuk membawa berkat Allah bagi semua bangsa. Buku 3 juga diakhiri dengan sebuah syair yang merefleksikan janji Allah kepada Daud, tapi kali ini dalam situasi pengasingan Israel. Jadi sang penyair ingat bagaimana Allah berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan garis keturunan Daud, tetapi sekarang dia sedang melihat hasil dari pemberontakan Israel, kehancuran, pengasingan, dan kejatuhan garis keturunan Daud. Sehingga penyair mengakhirinya dengan meminta Allah untuk tidak pernah melupakan janjinya kepada Daud. Buku 4 dirancang untuk menanggapi krisis dalam pengasingan ini. Jadi syair pembukanya membawa kita kembali ke akar bangsa Israel dengan doa Musa. Dan apa yang dia lakukan di Gunung Sinai setelah insiden anak lembu emas, yakni memohon pada Allah untuk menunjukkan belas kasihan. Pusat buku 4 didominasi oleh sekelompok syair yang memberitakan bahwa Tuhan Allah Israel memerintah sebagai Raja sejati dunia dan atas seluruh ciptaan, pepohonan, pegunungan, sungai-sungai. Semua dipanggil untuk merayakan hari di masa depan itu ketika Allah akan membawa keadilan dan kerajaannya atas seluruh dunia. Buku 5 dibuka dengan serangkaian syair yang menegaskan bahwa Allah mendengar teriakan umatnya dan suatu hari nanti akan mengirimkan raja masa depan untuk mengalahkan kejahatan dan membawa kerajaan Allah. Buku ini juga berisi 2 kumpulan syair yang lebih besar lagi. Yang satunya disebut Hallel dan yang lainnya disebut nyanyian pendakian. Masing-masing dari kumpulan syair ini ditutup dengan sebuah syair tentang kerajaan Mesianik di masa depan. Dan 2 kumpulan syair ini secara bersama-sama mempertahankan harapan akan tindakan semacam eksodus masa depan dari Allah untuk menebus umatnya. Dan kemudian, tepat di antara mereka adalah Mazmur 119. Ini adalah syair terpanjang dalam kitab Mazmur. Ini adalah sebuah syair alfabet. Setiap baris dimulai dengan huruf baru dari abjad Ibrani dan mengeksplorasi keajaiban dan karunia Taurat sebagai firman Allah kepada umatnya. Mari kita lihat. Tema dari Mazmur 1, Mazmur 2, Taurat dan Mesias digabung bersama-sama di sini dalam buku 5 yang membawa kita kembali ke 5 syair penutup. Dalam syair yang ada di tengah, Mazmur 148, semua ciptaan dipanggil untuk memuji Allah Israel
karena dia telah meninggikan tanduk umatnya. Tanduk di sini adalah metafora dari tanduk banteng yang diangkat dalam kemenangan. Dan gambaran ini mengingatkan kita kembali akan gambaran yang sama yang digunakan dalam nyanyian Hana, 1 Samuel pasal 2, tapi juga sebelumnya di Mazmur 132. Tanduk adalah simbol untuk Raja Mesianik yang akan datang dan kemenangannya atas kejahatan. Ini adalah kesimpulan yang tepat untuk kitab yang luar biasa ini. Ada satu hal lagi yang akan kita lewatkan jika kita tidak membaca kitab ini sesuai urutannya. Ada berbagai jenis syair dalam kitab Mazmur, tapi semuanya masuk dalam 2 kategori besar, yaitu syair ratapan atau syair pujian. Syair ratapan mengungkapkan rasa sakit, kebingungan, dan kemarahan tentang betapa mengerikannya dunia ini dan hal-hal buruk yang terjadi pada penyair. Sehingga syair-syair ini menarik perhatian pada apa yang salah di dunia ini dan meminta Tuhan untuk berbuat sesuatu tentang hal itu. Ada banyak sekali syair seperti ini dalam kitab ini yang memberitahu kita sesuatu yang penting, bahwa ratapan adalah respon yang tepat terhadap kejahatan yang kita lihat di dunia kita. Tetapi akan kita lihat bahwa syair ratapan mendominasi awal kitab ini dalam buku 1-3. Coba kita perhatikan karena kita akan melihat syair pujian muncul sesekali juga. Syair pujian adalah syair-syair sukacita dan perayaan. Dan ini menarik perhatian pada apa yang baik di dunia ini. Syair-syair ini menceritakan kembali kisah-kisah tentang apa yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita dan bersyukur kepada Tuhan karena hal itu. Dalam buku 4 dan 5, kita akan lihat bahwa syair-syair pujian jumlahnya melebihi syair-syair ratapan. Dan semuanya berpuncak pada 5 bagian penutup haleluya. Jadi pergeseran dari ratapan ke pujian adalah sebuah hal besar dan memberitahu kita sesuatu tentang hakikat doa. Sebagaimana kita mengharapkan kerajaan mesianik, seperti yang diajarkan oleh kitab ini akan menciptakan tekanan bagi kita karena kita melihat pada keadaan tragis dunia kita dan kehidupan kita. Dan Mazmur mengajari kita untuk tidak mengabaikan rasa sakit dari kehidupan kita. Tetapi pada saat yang sama, iman yang alkitabiah adalah melihat ke depan. Melihat pada janji kerajaan mesianik Allah di masa depan. Jadi Taurat dan Mesias, ratapan dan pujian, iman dan harapan, itulah isi dari kitab Mazmur. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama tentang Mazmur ya, ringkasan Mazmur. Tadi gimana kita saksikan bahwa Mazmur itu isinya sebagian besar, hampir semuanya itu syair. Jadi kalau kita baca kan memang lebih banyak itu curahan hati dari penulisnya. Dimana tadi kita lihat ada beberapa penulis, mungkin beberapa diantaranya itu ada Daud, Salomo, anak-anak Korah, dan ada beberapa pasal yang masih belum diketahui penulisnya siapa. Nah, sebelum kita masuk ke video berikutnya, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau memberikan kesaksian terkait video tadi. Silakan. Atau ada tambahan atau ada ingin ada kesimpulan, silakan juga. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya, saya putar video yang kedua. Ini video tentang Pentakosta. Ya, mari kita saksikan. Salah satu catatan paling awal tentang Yesus dari Nazaret, kehidupan, kematian, dan kebangkitannya ditulis oleh seseorang bernama Lukas. Dan kita mengenalnya sebagai Injil Lukas. Namun, Lukas melanjutkan kisahnya dalam bukunya yang kedua, yang disebut Kitab Kisah Para Rasul, yang mengisahkan tentang apa yang Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Kisah para rasul dimulai dengan para murid yang berkumpul bersama Yesus yang baru saja bangkit. Yang luar biasa kalau dibayangkan.
Dan kemudian, selama berminggu-minggu, Yesus yang telah bangkit itu terus mengajar murid-muridnya tentang kerajaannya yang terbalik dari kerajaan dunia. Ini merupakan ciptaan baru yang Yesus kerjakan melalui kematian dan kebangkitannya. Wah, ini hal yang luar biasa. Dan murid-muridnya sudah siap untuk pergi memberitakannya kepada dunia. Tapi kemudian Yesus meminta mereka untuk menunggu dan tinggal di Yerusalem sampai mereka menerima satu kuasa yang baru. Agar mereka dapat menjadi saksi-saksi yang setia bagi Yesus dan kerajaannya. Yesus juga berkata bahwa misi mereka akan dimulai dari Yerusalem, lalu terus ke Yudea dan Samaria, dan dari sana dilanjutkan kepada seluruh bangsa. Sehingga ini menjadi seperti rencana perjalanan bagi seluruh kitab kisah para rasul. Kemudian para murid melihat Yesus dinobatkan sebagai raja atas segala ciptaan. Jadi, para murid menunggu sambil bertanya-tanya kapan kuasa yang baru ini akan datang. Kemudian tibalah saatnya hari Pentakosta. Hari ini merupakan hari raya orang Israel zaman dahulu yang dirayakan pada awal musim panas. Dan beribu-ribu peziarah Yahudi akan kembali ke Yerusalem dari seluruh dunia. Seluruh bahasa dan budaya yang berbeda-beda akan beradu di kota ini. Murid-murid Yesus sendiri sedang berkumpul di sebuah rumah yang tiba-tiba dipenuhi dengan tiupan angin kencang, disertai dengan api yang tersebar menjadi lidah-lidah api yang melayang-layang di atas kepala mereka. Apa maksud dari peristiwa ini? Jadi Lukas menggunakan sebuah tema yang berulang dari perjanjian lama. Ketika Allah hadir dengan cara yang sama di Gunung Sinai, ia membuat perjanjian dengan bangsa Israel dan memberi mereka 10 perintah. Kemudian kemuliaan Allah turun dalam wujud tiang api dan memenuhi kemah suci ketika Allah datang untuk diam di antara mereka. Tetapi itu hanya satu tiang api, tidak banyak. Betul sekali. Lukas ingin menekankan satu hal yang penting di sini. Inilah hadirat Allah secara pribadi di bait suci. Roh Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi Israel. Dan kini hadirat Allah datang untuk berdiam di dalam bait sucinya yang baru. Di dalam tubuh Yesus, yaitu umatnya. Umatnya kini menjadi bait-bait Allah kecil yang bergerak di mana Allah berdiam di dalamnya. Dan mereka mulai memberitakan tentang Yesus, tetapi dalam bahasa yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Namun semua yang hadir di situ dapat memahami mereka. Apa arti dari semua ini? Nah, Petrus bangkit untuk menjelaskan bahwa inilah penggenapan dari semua harapan bangsa Israel sesuai dengan kitab suci. Allah senantiasa berencana untuk memakai keturunan Abraham yang bersatu untuk membawa kedamaian dan keadilan bagi dunia. Tetapi suku-suku Israel sudah tercerai-berai akibat dari pembuangan. Nah, pada saat Pentakosta inilah perwakilan dari semua suku bersama-sama datang kembali dan mereka diperkenalkan kepada Mesias mereka, yaitu Yesus yang telah disalibkan dan dibangkitkan. Sehingga sekarang mereka menjadi umat Israel yang dipulihkan. Dan ribuan dari mereka mulai mengikuti jalan Yesus. Peristiwa Pentakosta ini membawa kita kepada kisah Lukas tentang 2 bait suci. Ada bait suci yang dibangun Herodes di Yerusalem, di mana murid-murid Yesus beribadah seperti orang-orang Israel lainnya. Tetapi sekarang, ada juga bait sucinya Yesus yang terdiri dari orang-orang yang berkumpul bersama di rumah-rumah di seluruh Yerusalem. Dan mereka menjalani hidup yang baru secara radikal. Benar, coba bayangkan, banyak dari peziarah ini yang bahkan bukan berasal dari Yerusalem. Jadi mereka membentuk keluarga-keluarga baru dan saling bergantung satu sama lainnya. Ya, mereka bahkan menjual harta miliknya untuk membantu orang-orang miskin yang ada di antara mereka. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama-sama setiap hari. Mereka belajar dari para rasul apa artinya hidup seakan-akan Yesus adalah Raja dunia yang sesungguhnya. Wah, pasti sangat menyenangkan. Tetapi itu bukan berarti mereka bersenang-senang dan main-main. Menjadi bait suci Allah adalah tugas yang serius, seperti dalam perjanjian lama. Kita mungkin tahu tentang kisah yang aneh dalam kitab Imamat, tentang 2 orang imam yang tidak menghormati Allah di bait sucinya. Mereka mati dengan tiba-tiba. Nah, disinilah Lukas memasukkan kisah serupa tentang 2 murid yang tidak menghormati roh Allah di bait sucinya yang baru ini. Mereka mengalami nasib yang sama. Jadi ada kebobrokan di dalam jemaat, tetapi masalah yang lebih besar datang dari luar. Ya, dari bait suci lainnya. Para pemimpin bait suci itu merasa terancam oleh gerakan mesianik yang baru ini, sehingga mereka menangkap para rasul. Mereka berusaha menghentikan para rasul ini. Nah, dari sini kita dibawa kepada kisah terakhir di bagian Yerusalem dalam kisah para rasul. Kita diperkenalkan dengan seorang murid baru, Stefanus. Oh iya, Stefanus. Ia sangat bersemangat. Ia muncul sebagai pemimpin di antara para murid yang melayani orang-orang miskin. Ia juga pergi ke pelataran bait suci untuk mengajar orang tentang jalan Yesus. Jadi para pemimpin bait suci kemudian menangkap Stefanus dan memajukan sejumlah saksi palsu untuk menuduh dia telah menghina Musa dan menjadi teroris yang mengancam bait suci. Stefanus
menanggapi tuduhan itu dengan menyampaikan pembelaan yang luar biasa, yaitu bagaimana seluruh peristiwa ini memang dapat diperkirakan. Ya, Stefanus menceritakan kembali seluruh kisah perjanjian lama. Ia menyoroti tokoh-tokoh seperti Yusuf, Musa, dan para nabi yang terus-menerus ditolak dan dianiaya oleh bangsanya sendiri. Bangsa Israel telah menolak para utusan Allah selama berabad-abad. Jadi penolakan mereka terhadap Yesus dan juga terhadap para pengikutnya menunjukkan penolakan mereka terhadap Allah sendiri. Mereka menjadi marah, lalu mulai menghukum dia dengan mengambil batu dan melemparinya sampai mati. Dan ketika Stefanus hampir mati, ia menyerahkan dirinya pada jalan Yesus, menderita karena dosa-dosa orang lain. Ia bahkan berseru, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Inilah yang sesungguhnya Yesus katakan pada saat kematiannya. Betul sekali, Stefanus menjadi martir pertama dari gerakan Yesus dan masih banyak lagi yang akan menyusul. Akan tetapi, penganiayaan ini membawa benih pengharapan. Itu sebabnya, di sini Lukas memperkenalkan kita pada seorang tokoh baru, seorang pemimpin agama bernama Saulus. Ia berdiri memperhatikan mayat Stefanus dan bahkan menyetujui Stefanus dibunuh. Tunggu, Saulus? Maksudmu pria yang kemudian menjadi Rasul Paulus? Benar. Lukas sedang memperlihatkan bagaimana pembunuhan yang tragis sekalipun tidak dapat menghentikan kerajaan Yesus. Maka banyak murid yang dianiaya menyebar keluar dari Yerusalem dan seperti kata Yesus, mereka pergi menuju Yudea dan Samaria. Nah, kisah di Yudea dan Samaria itulah yang menjadi inti dari kisah para rasul selanjutnya. Ya, tadi sudah kita saksikan bersama ya tentang sejarah Pentakosta dan kisah para rasul. Ya, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin memberikan kesaksian atau yang ingin menanggapi dua video tadi? Silakan. Atau ingin memberi kesimpulan dari dua video tadi? Silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pokok doa ya. Ada dua pokok doa yang akan kita doakan malam hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk misi STT Cipanas di Mentawai. Sekarang Pak Denny lagi di sana. Kita berdoa untuk khotbah, ceramah okultisme, pembinaan majelis, seminar pemuda, pembinaan guru sekolah minggu, dan pelayanan anak dan kerja bakti di masyarakat umum di daerah Mentawai. Dan kita juga doakan secara khusus untuk Pak Denny dan mahasiswa STT Cipanas yang sekarang sedang melayani di sana. Ko Willy? Ya, Ya. malam ada tambahan tadi malam karena pas doa Mentawai tadi malam jam 10.30 ada apa? Bapak bisa menghubungin apa saya karena mereka ada di atas bukit. Jadi tadi malam itu ada 10 tempat yang sebenarnya harus dilayani, tetapi karena apa? Karena orangnya hanya 9, jadi 9 tempat yang dilayani. Lalu Bapak tadi malam dapat melayani 30 orang. Nah, setelah itu mereka ke atas bukit, itu kira-kira 1 jam perjalanannya, disitulah dapat sinyal. Nah, jadi sedikit kita ada gambaran bahwa hari ini setelah seminar jam 10 pagi tadi, mereka berangkat dengan truk menuju ke lokasi yang baru dengan truk terbuka 9 jam perjalanan. Jadi semua minta topangan doa dari kita, biarlah mereka semua
dalam perlindungan Tuhan dan sehat. Sampai tadi malam semua ada baik-baik dan sehat. Di lokasi yang pertama itu mandinya di sungai dan semuanya bersukacita. Ya, itu sedikit informasi kok. Terima kasih untuk topangan doanya dan salam dari Pak Denny. Ya, mari kita doakan secara khusus Pak Denny dan mahasiswa STT Cipanas yang sedang melayani di Mentawai. Mari kita berdoa. Ya, selanjutnya kita masih doakan juga untuk misi STT Cipanas di daerah Sangir. Kita doakan untuk pelayanan khotbah, pembinaan jemaat, dan pelayanan medis dokter GKK di sana. Mari kita berdoa. Selanjutnya kita doakan pokok-pokok doa pribadi kita. Dan mungkin dari Bapak Ibu atau keluarganya ada yang ingin didoakan? Kalau tidak ada, mari kita doakan pokok-pokok doa pribadi kita. Dan lalu nanti mohon kesediaan Pak Jun ya untuk menutup doa 10 malam malam hari ini. Mari kita berdoa.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, segala puji syukur dan terima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami diberi bersama-sama untuk memohon kepadamu, berdoa kepadamu ya Bapa, semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu nyata, yang begitu besar dalam kehidupan kami. Khususnya mengenai 2 buah film yang telah kami saksikan, bahwa Tuhan merancangkan kitab Mazmur begitu sempurna dari ayat 1 sampai pasal 150 karena maksud Tuhan untuk mempersiapkan yaitu Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk minggu-minggu selanjutnya kami belajar mengenai kitab Mazmur juga supaya kami diperkaya dalam lagi mengenai kecintaan kami membaca firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur yang kami pelajari. Ya Tuhan, ucap syukur juga di mana Tuhan telah kembali ke surga dan naik ke surga dan juga telah menjanjikan Roh Kudus Tuhan, supaya kami diberikan kuasa untuk menjadi saksi, bahkan menjadikan murid-murid kepada orang-orang lain, untuk menjadi saksi juga kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ya Tuhan, biarlah kami juga bisa belajar seperti-Mu ya Bapa, untuk menjadi murid Kristus yang sejati, untuk menyaksikan kabar sukacita. Doa-doa yang telah kami panjatkan malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan kuduskan dan sucikan. Berdoa khusus untuk Pak Denny yang sudah melalui pelayanan-pelayanannya, dan juga Tuhan telah menyertainya. Tuhan topang dengan kekuatan yang dari-Mu, Roh Kudus yang Tuhan menguatkan setiap para pelayan yang ada di sana, mahasiswa, Pak Gustaf dan Pak Denny, maupun juga mission trip yang ada di Sangiran Laut. Tuhan berikan kekuatan, supaya Tuhan juga berikan kekuatan pada 2 tim ini. Biar mereka terus bergantung kepadamu dan kuasa Roh Kudus menguatkan mereka semua ya Bapa. Terima kasih untuk teman-teman kami yang setia pada malam hari ini untuk berdoa. Biar kasih karunia Tuhan terus menguatkan kami semua. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kenal kami nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pilih doa semua malam pada esok hari. Tuhan juga persiapkan supaya kami juga bersama-sama bersekutu bersama-sama untuk memanjatkan doa kami dan juga memuliakan nama Tuhan, dan juga memberikan kesaksian-kesaksian yang hidup untuk di mana Tuhan telah menyertai kami, menyertai kita semua dalam segala hal yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan keseluruhan doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami dalam istirahat kami maupun dalam kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Terpujilah Allah Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. 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 Sebelum ini berpisah, saya mau infoin besok malam ada 2.10 malam juga, masih ada 2.10 malam lagi. Nah, cuman ini pembawa firmannya Pak Denny itu gimana ya, Bu Dora? Iya. Itu info tadi malam yang saya dengar itu Ko Willy, mereka pergi pindah ke satu tempat lagi, tetapi juga nggak ada penerangannya. Artinya untuk besok itu diganti. Kemarin sudah bilang Pak Paulus. Atau Pak bagaimana? Paulus ya, berarti ya? Ya, Pak Paulus. Oke. Iya, kok terima kasih. Ya, Bapak Ibu besok jam 7:30 kita masih ada 2.10 malam lagi. Jadi silakan join di link yang sama ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Terima kasih kok. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Bu Dora, selamat malam. Iya, terima kasih Pak Jun. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Selamat. Iya ya. Ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Oh itu dia.
Selamat malam Opa. Selamat Ya, malam. malam Pak Edu. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Ibu Lena tadi kayak mau nyanyi tuh, saya dengar-dengar di awal. Jadi besok siap-siap untuk nyanyi ya, Bu Ina. Tadi kedengeran katanya mau siap nyanyi. Besok nyanyi. Oke, saya mohon izin ya. Ada Ya. Zoom pembinaan di sebelah. Terima kasih. Terima kasih. Saya tutup ya Bapak Ibu.